30 menit lagi kapal penumpang akan tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tanjung Perak, Surabaya, agar Anda bersiap-siap di dek keempat. Tangga untuk dipersiapkan, tangga dek keempat. Selamat siang, mohon kalian agar persiapan kapal sendiri, agar persiapan kapal sendiri. Setelah berlayar kurang lebih 26 jam dari Makassar, akhirnya kita tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Saat kami tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ternyata ada kapal pesiar asing bernama Aida Vita dari Genova yang juga sedang berkunjung ke Tanjung Perak, Surabaya. Setelah tanya-tanya ke orang setempat dan Mbah Google dan Om Wikipedia, berikut sejarah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tanjung Perak merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan juga sebagai pusat perdagangan menuju kawasan Indonesia bagian timur. Secara administratif, Pelabuhan Tanjung Perak berada di Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabesan, Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sehingga karena berada di Kelurahan Perak, makanya disebut dengan nama Tanjung Perak. Di pelabuhan ini juga terdapat terminal peti kemas. Dahulu, kapal-kapal barang maupun orang disebut dengan nama kapal samudra. Kapal samudra membongkar dan memuat barang-barangnya di Selat Madura untuk kemudian dengan tongkang dan perahu-perahu dibawa ke Jembatan Merah menjadi pelabuhan pertama saat itu dan berada di jantung kota Surabaya. Menuju ke pelabuhan Jembatan Merah melalui Sungai Kalimas. Hal ini membuat beberapa kapal bertona sebesar tidak dapat sandar langsung di dermaga. Karena perkembangan lalu lintas, perdagangan, dan peningkatan arus barang serta bertambahnya arus transportasi, maka fasilitas dermaga di Jembatan Merah itu akhirnya tidak mencukupi. Kemudian, pada tahun 1875, Insinyur W. De Jong menyusun rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak agar dapat memberikan pelayanan kepada kapal-kapal samudra untuk membongkar dan memuat secara langsung tanpa melalui tongkang-tongkang dan perahu-perahu. Akan tetapi, rencana ini kemudian ditolak karena biayanya yang sangat tinggi, yang mengakibatkan rencana pembangunan pelabuhan yang disusun Insinyur W. De Jong dibiarkan terlantar selama abad ke-19. Pada 10 tahun pertama di abad ke-20, Insinyur W. B. Van Gogh membuat rencana yang lebih realistis yang menekankan suatu keharusan bagi kapal-kapal samudra untuk mendapatkan kapal-kapal dan tambahan 2 orang ahli didatangkan dari Belanda, yaitu Profesor Dr. Kraus dan J. De Jong, untuk memberikan suatu saran mengenai rencana pembangunan pelabuhan yang menjadi cikal bakal Pelabuhan Tanjung Perak.
Setelah tahun 1910, pembangunan fisik pelabuhan dimulai, dan selama dilaksanakan pembangunan, ternyata banyak sekali permintaan untuk menggunakan kadek atau tambatan yang belum seluruhnya selesai itu. Dengan selesainya pembangunan kadek atau tambatan, kapal-kapal samudra dapat melakukan bongkar muat di pelabuhan. Pelabuhan Kalimas selanjutnya berfungsi untuk melayani angkutan tradisional dan kapal-kapal layar. Sementara pelabuhan yang terletak di Jembatan Merah secara perlahan mulai ditinggalkan. Sejak tahun itulah, Pelabuhan Tanjung Perak telah memberikan suatu kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi dan memiliki peran penting, tidak hanya bagi peningkatan lalu lintas perdagangan di Jawa Timur, tetapi juga bagi seluruh kawasan timur Indonesia. Untuk mendukung peranan itu, pada tahun 1983 telah diselesaikan pembangunan terminal antar pulau yang kemudian diberi nama Terminal Mirah. Untuk keperluan pelayanan penumpang kapal laut antar pulau, juga dibangun terminal penumpang yang terletak di kawasan Jamrut bagian utara, berdampingan dengan terminal penumpang antar pulau. Dibangun pula terminal kapal feri untuk pelayanan penumpang Surabaya-Madura yang beroperasi 24 jam penuh. Terminal feri itu kini dikenal dengan nama Pelabuhan Ujung. Seiring dengan berjalannya waktu, Pelabuhan Tanjung Perak telah pula membuktikan peranan strategisnya sebagai pintu gerbang laut nasional atau gateway port. Untuk itu, dipersiapkanlah pembangunan terminal peti kemas bertaraf internasional yang pelaksanaan fisiknya akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 1992. Terminal peti kemas itu saat ini dikenal dengan nama Terminal Peti Kemas Surabaya. Setiap kapal yang masuk di Pelabuhan Tanjung Perak akan melihat Jembatan Suramadu dan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya atau Lantamal 5 Surabaya dengan patung monumen Jalevesa, Jayamahe atau Monjaya. Ini adalah salah satu dari beberapa pangkalan militer TNI Angkatan Laut di Indonesia yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Dari 14 pangkalan TNI AL, Lantamal 5 adalah yang terbesar di Indonesia dan mempunyai fasilitas pangkalan yang terlengkap. Hampir separuh kekuatan TNI Angkatan Laut Indonesia berada di Surabaya. Melihat dari sejarahnya, bahwa pangkalan tersebut dibangun sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1878. Monumen Jaleseva Jayamahe atau Monjaya adalah sebuah monumen yang menggambarkan sosok perwira TNI Angkatan Laut berpakaian dinas upacara atau PDU, lengkap dengan pedang kehormatan yang sedang menerawang ke arah laut. Monumen Jaleseva Jayamahe menggambarkan generasi penerus bangsa yang yakin dan optimis untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Patung tersebut berdiri di atas bangunan yang tingginya mencapai 30,6 meter.